La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yang mana pada video sebelumnya kita sudah membahas kisah sepeninggalan Rasulullah SAW hingga terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan merupakan musibah besar yang menimpa umat Nabi Muhammad SAW. Sepeninggalan Khalifah Utsman, kepemimpinan umat Islam kosong hingga 5 hari lamanya. Tentu saja orang yang paling pantas memegang amanah khalifah setelah Utsman adalah Ali bin Abi Thalib. Namun Sayyidina Ali dan tokoh-tokoh besar sahabat yang lain menolak jabatan tersebut. Tidak ada di antara mereka yang berhasrat mendudukinya. Mereka memandang betapa berat tanggung jawab itu. Mereka pun menjauhinya. Di sisi lain, para pemberontak terus mencari-cari pemimpin baru, tapi tidak ada yang menanggapi mereka. Orang-orang Mesir mendatangi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bersembunyi di kebun-kebun Madinah menghindari mereka. Apabila berjumpa dengan mereka, beliau menjauh. Sayyidina Ali tidak merespon permintaan mereka, meskipun telah diucapkan berulang kali. Orang-orang Kufah mencari Az-Zubair bin Awam radhiyallahu an. Mereka mengirim utusan untuk menemuinya, namun ia menolak dan menjauhi mereka. Sedangkan orang-orang Basrah meminta Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu an untuk menjabat khalifah. Ia pun melakukan hal yang sama dengan 2 orang sahabatnya. Ia menjauh dan tidak melayani permintaan mereka, meskipun mereka mengajukannya berkali-kali. Perhatikanlah, para pemberontak ini bersepakat menjatuhkan Utsman, namun mereka berbeda pendapat tentang siapa penggantinya. Sepertinya ini menjadi tradisi bagi orang-orang yang menggulingkan pemerintahan setelah mereka. Setelah mendapat penolakan dari 3 tokoh utama para sahabat tersebut, mereka berkata, "Kita tak akan mengangkat ketiga orang itu menjadi pemimpin." Lalu mereka menemui tokoh sahabat lainnya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Mereka berkata, "Sesungguhnya Anda termasuk salah seorang ahlu syura, yaitu kelompok musyawarah yang menunjuk khalifah setelah Umar bin Khattab. Kami sepakat mengangkat Anda. Majulah, kami akan membaiatmu." Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, "Aku dan Ibnu Umar tidak mau terlibat dalam hal ini. Saat ini kami tidak merasa perlu untuk hal itu." Para pemberontak belum menyerah. Mereka lalu mendatangi Abdullah bin Umar. Mereka berkata, "Anda Ibnu Umar, ambillah kepemimpinan ini." Ibnu Umar menjawab, "Dalam permasalahan ini ada dendam. Demi Allah, aku tak akan menjerumuskan diriku di dalamnya. Carilah orang selainku." Orang-orang itu pun kebingungan, tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Urusan berat ini sekarang menjadi tanggung jawab mereka. Demikianlah keadaan orang-orang yang bersemangat menjatuhkan pemimpin. Mereka menggulingkan pemimpin dengan alasan pemimpin itu sedang melakukan kerusakan. Tapi akhirnya mereka bingung, malah menimbulkan kerusakan baru yang lebih besar. Para ahlul fitnah ini mulai dihinggapi ketakutan. Mereka khawatir tak seorang sahabat pun yang mau menerima kekhalifahan. Mereka berkata, "Kalau kita kembali ke negeri kita masing-masing setelah terbunuhnya Utsman ini tanpa adanya seorang khalifah, pasti kita tak akan selamat." Mereka pun mengambil jalan pintas. Mereka kumpulkan penduduk Madinah dan berseru, "Hai penduduk Madinah, kalian adalah ahlu syura, kalian adalah pemimpin. Kepemimpinan kalian layak diterima di tengah umat. Tunjuklah salah seorang dari kalian untuk menjadi pemimpin. Kami akan mengikuti kalian, kami akan menghormati hari kalian ini. Demi Allah, sekiranya kalian tidak ada keputusan, besok kami akan memerangi Ali, Thalhah, Zubair dan banyak orang lainnya." Orang-orang bersegera menuju kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka berkata, "Kami akan membaiatmu. Engkau telah melihat apa yang terjadi pada agama ini dan apa yang menimpa kita." Sayyidina Ali menjawab, "Biarkan aku mencari orang selain diriku. Sesungguhnya kita sedang menghadapi kesimpangsiuran dan ketidakjelasan. Keadaan yang membuat hati bimbang dan akal menjadi kebingungan." Mereka berkata, "Kami bersaksi atas nama Allah kepadamu. Tidakkah kau lihat kondisi kita sekarang? Bagaimana ancaman terhadap Islam? Tidakkah kau melihat fitnah? Tidakkah engkau takut kepada Allah?" Sayyidina Ali berkata,
Kutanggapi permintaan kalian. Namun perlu kalian sadari, kalau kupenuhi permintaan kalian, aku berjalan bersama kalian sebatas pengetahuanku. Kalau kalian tidak mentaatiku, maka tidak ada beda antara aku, yakni sebagai pemimpin dengan kalian sebagai rakyat. Ketahuilah, sebagai seorang pemimpin, akulah orang yang paling didengarkan dan ditaati. Mendengar Sayyidina Ali mulai menerimanya, orang-orang pun bubar, dan mereka akan bertemu keesokan harinya. Keesokan harinya, tepatnya di pagi hari Jumat, orang-orang memenuhi masjid untuk membaiat Ali bin Abi Thalib. Setelah itu, Sayyidina Ali naik ke atas mimbar. Sayyidina Ali berkata, "Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya urusan kalian ini tidak ada seorang pun yang berhak kecuali orang yang memimpin kalian. Kemarin kita berbeda pendapat tentang masalah kepemimpinan ini. Kemarin aku tidak suka mengurusi perkara ini. Namun kalian menolak semua orang kecuali aku. Sadarilah, aku ini hanya sebagai kunci urusan kita bersama. Aku tidak akan mengambil satu dirham pun di belakang kalian. Kalau kalian mau, maka kuserahkan perkara ini pada kalian. Kalau tidak, maka tak ada seorang pun yang mau." Mereka menjawab, "Kami tetap bersama keputusan kami kemarin, yaitu bersamamu." Ketika umat Islam semakin menegaskan keinginan membaiatnya, Sayyidina Ali berkata, "Lakukan baiat di masjid, karena baiat padaku tidak akan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan tidak akan terjadi kecuali atas ridha kaum muslimin." Kemudian Muhajirin dan Ansar masuk masjid untuk berbaiat, lalu diikuti oleh masyarakat secara umum. Awalnya Sayyidina Ali tidak menyepakati ditunjuk sebagai khalifah. Namun setelah menimbang maslahat dan melihat kondisi masyarakat, beliau berubah pikiran. Beliau ingin agar masyarakat bersatu dan kekacauan mereda. Artinya, beliau menjabat bukan karena paksaan para pemberontak, tapi memang benar-benar keinginan masyarakat. Al-Qadi mengatakan, "Terjadilah pembaiatan Ali. Kalau seandainya ia tidak cepat mengambil keputusan baiat, pastilah orang yang tidak layak akan menduduki posisi. Ditambah lagi ia mendapat dukungan dari Muhajirin dan Ansar, sehingga ia memandang wajib untuk memenuhinya. Kepemimpinan itu pun diberikan kepadanya." Sayyidina Ali memulai kepemimpinannya di masa-masa kacau ini. Pikirannya pun tak tenang menghadapi tuntutan Qisas terhadap pembunuh Utsman. Tidak diragukan lagi, Qisas ini wajib ditegakkan. Dan tidak diragukan lagi, Sayyidina Ali pun berkeinginan untuk menegakkannya. Tapi tidak sesederhana itu masalahnya. Para pemberontak ini tengah mendominasi Madinah. Kalau seandainya Sayyidina Ali memaksa untuk menegakkan hukum sekarang juga, pasti para pemberontak akan melawan. Mereka bukan orang-orang yang bertakwa. Pasti mereka tak segan membunuh penduduk Madinah dan merampas harta-harta mereka. Inilah alasan mengapa Sayyidina Ali menunda penegakan hukum. Sayyidina Ali menginginkan agar kondisi Madinah tenang terlebih dahulu. Para pemberontak telah terpisah menuju daerah asal mereka masing-masing. Para pembunuh teridentifikasi secara pasti. Kemudian barulah Qisas ditegakkan. Aisyah mengatakan, setelah terbunuhnya Utsman, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berangkat menuju Madinah dari Makkah. Beliau berjumpa dengan seseorang kerabatnya. Aisyah bertanya, "Apa yang terjadi di Madinah?" Ia menjawab, "Utsman terbunuh dan orang-orang sepakat mengangkat Ali. Kondisi di sana sangat kacau." Meskipun banyak sahabat yang mendukung Sayyidina Ali, tapi saat itu ada dua kelompok sahabat lainnya yang memiliki pandangan berbeda. Ada yang berpendapat bahwa Qisas terhadap pembunuh Utsman harus segera ditegakkan. Inilah pendapatnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Thalhah bin Ubaidillah, dan Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhum. Mereka semua sama seperti Sayyidina Ali. Mereka adalah tokoh utama para sahabat dan orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Adapun kelompok lainnya adalah kelompok sahabat sekaligus keluarga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, semisal Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali mengirim seorang utusan kepada gubernur Syam, yakni Muawiyah. Beliau meminta agar Muawiyah dan penduduk Syam membaiatnya. Akan tetapi Muawiyah berpandangan, yakni sebagai kerabat Utsman, ia meminta agar penegakan hukum Qisas dilakukan terlebih dahulu, baru ia berbaiat.
atau Sayyidina Ali membiarkan Muawiyah radhiyallahu an dan penduduk Syam menumpas pembunuh Utsman. Setelah itu barulah Muawiyah dan penduduk Syam akan berbaiat kepada Sayyidina Ali. Tentu ini melampaui tugas khalifah, sehingga Sayyidina Ali menolak usulan Muawiyah radhiyallahu an. Bahkan Sayyidina Ali memandang bahwa sikap Muawiyah ini sebagai bentuk pembangkangan. Sayyidina Ali pun mau mencopot Muawiyah dari kepemimpinan wilayah Syam. Ia mengirim Sahal bin Hunayf sebagai gubernur yang baru. Tapi penduduk Syam sangat mencintai Muawiyah. Ia seorang pemimpin yang adil dan lembut terhadap rakyatnya. Mereka menolak kedatangan Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab.